Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Materi hari ini yaitu bab 11 Hijrah ke Madinah, sebuah kisah yang membanggakan. Baiklah, kita mulai materi pagi hari ini dengan sebelumnya kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu hijrah? Kata hijrah berasal dari kata hijroh, berasal dari akar kata hajar, yang berarti berpindah atau berpindah tempat, keadaan atau sifat. Hijrah Rasulullah artinya berpindahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Sebab-sebab Rasulullah hijrah yang pertama yaitu siksaan kaum Quraisy kepada umat semakin berat. Yang kedua, wafatnya istri dan paman Nabi. Yang ketiga, adanya baiat dari umat Islam Madinah. Dan yang keempat, pemboikotan dari kaum Quraisy. Selanjutnya, sebab-sebab Rasulullah hijrah yang tadi adalah pertama, siksaan kaum Quraisy kepada umat Islam yang semakin berat. Jadi, selama 13 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Mekah, beliau dan para pengikutnya seringkali mengalami cobaan yang besar, bahkan siksaan yang begitu pedih. Pemboikotan kaum Quraisy kepada umat Islam yang semakin mempersulit ruang gerak umat Islam di kota Mekah. Oleh sebab itu, ini merupakan salah satu sebab Rasulullah hijrah. Yang kedua, wafatnya istri dan paman Nabi. Pada saat Nabi Muhammad SAW membutuhkan dorongan dan motivasi dari orang terdekatnya, justru istri Rasulullah yang Rasulullah cintai yaitu Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib berpulang ke rahmatullah. Dalam waktu yang hampir bersamaan, kehilangan kedua orang tersebut merupakan masalah yang serius bagi Muhammad, bagi Rasulullah dalam menjalankan dakwah ke Mekah. Peristiwa tersebut dinamakan tahun duka cita atau A'mul Hujni. Nah, ini juga merupakan salah satu penyebab Rasulullah hijrah. Yang ketiga, adanya baiat atau perjanjian dari umat Islam di Madinah. Pada tahun 620 Masehi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu 6 orang Yastrib, kabilah Khazraj, yang berziarah ke Mekah. Nabi mengajak mereka untuk masuk Islam. Mereka menyatakan masuk Islam dan mereka memberitahukan tentang Islam kepada masyarakat Yastrib lainnya. Nah, tahun 621 Masehi, seorang muslim Yastrib beserta 6 orang utusan kabilah Khazraj dan Aus masuk Islam dan melakukan perjanjian di tempat yang bernama Aqobah. Isi perjanjiannya, kami tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Kami tidak akan mencuri, berzina, dan membunuh anak-anak. Kami tidak akan saling menfitnah, dan kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun 622 Masehi, orang-orang Yasrib datang lagi dengan maksud mengadakan perjanjian Aqobah kedua. Nah, pada tahun ini sekaligus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berhijrah ke Yasrib diikuti 70 orang Yasrib dan Nabi Muhammad yang didampingi pamannya Hamzah. Isi perjanjiannya sama dengan yang sebelumnya, tetapi jumlah peserta yang memeluk agama Islam semakin banyak. Dalam dua kali perjanjian ini, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pesan bahwa Islam akan berkembang pesat di Yasrib. Nah, inilah yang membuat Nabi yakin untuk memerintah pengikutnya untuk hijrah ke Yasrib dengan sembunyi-sembunyi. Nah, berita ini tuh dimaksud ke dalam berita yang membahagiakan. Yang keempat yaitu pemboikotan dari kaum Quraisy. Pemboikotan yang dilakukan oleh kaum Quraisy
Rasulullah dan para pengikutnya diantaranya: 1. Melarang setiap perdagangan dan bisnis dengan pendukung Nabi Muhammad. Dan 2. Tidak ada seorang pun yang berhak mengadakan ikatan perkawinan dengan orang muslim. Ketiga, melarang keras untuk bergaul dengan orang muslim. Dan keempat, musuh Nabi Muhammad SAW harus didukung dalam berbagai keadaan bagaimanapun. Nah, ini merupakan gambaran perjalanan hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Nah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini akan ada tugas yang akan Ibu kirim di Telegram masing-masing per kelas. Silakan diisi dan pesan Ibu, tolong yang belum mengerjakan tugas dari bab 7 sampai dengan bab 10 Ibu tunggu, sebab tugas ini dan nilai ini sebagai nilai tambahan anak-anak semua di rapot anak-anak. Nanti akan Ibu umumkan di grup masing-masing siapa saja yang belum mengerjakan tugas. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.